mukanya boleh kembali ke bawah supaya kita bisa ngeliat mukanya. Halo. Iya, halo. Ya, kayak siapa itu ya? Relate Oh, ini tuh belum bisa, ini ngerti. kayak Udah recording kan, iya kayaknya Kayak deh. Prilly kan. Kayak Nikita Udah kan Willy. jadi ini. Ya ampun. Laila, halo Laila. Laila Watul dari kelas 91. Halo, apa kabarnya? Rafa Talita. Halo. 73. Iya, Rafa Talita. Halo. Gimana nih Rafa? Ya gimana? Kabarnya gimana? Oh, alhamdulillah baik. Ini dia alumni kita bukan sih? Menurut kita sehat-sehat selalu Iya, ya. menurut Talita nih enak sekolah di rumah atau sekolah di sekolah? Sekolah biasa. Sekolah di rumah. Emang kenapa tuh? Sekolah di rumah. Sekolah di rumah biar bisa rebahan ya. Kan kalau di sekolah kan nanti kan bisa ketemu doi-nya. Enakan di sekolah. Jelas. Iya, adik-adik mungkin yang pengen curhat. Oh, gue sini. Yang lain yang belum open cam, silakan open cam ya. Biar kita tuh bisa lihat nih wajah-wajah. Bener banget. Kita kan mau kenal sama adik-adik Ini sekarang. tuh kurang jauh. Oh iya, kita mau sapa ini dulu nih kan nih Kak Syafa Azara. Halo Syafa Azara. Sebelum kita sapa, kita ingetin dulu nih Kak, jangan lupa untuk mengisi absen Kak. Bener banget. Kita ada di room chat. Iya. Dapat door prize loh Kak. Bener banget. Kita kan Buat kalian nanti terpilih menjadi siswa terbaik atau peserta terbaik bakalan mendapatkan prize. Nah, dia dari kami. Oh ini. Halo Ibu Sri. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah bisa dimulai Bu? Oh silakan. Oke. Oke semuanya. Alangkah baiknya sebelum mulai acara kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk mempersingkat waktu, kita kembali ke inti acara pada hari ini. Untuk itu yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTS 29 Jakarta, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah MTS N22 Jakarta, 29 Jakarta, yang kami hormati Bapak atau Ibu Guru, terlebih khusus Ibu Sri dan para wali kelas 9 MTS 29 Jakarta, yang kami hormati orang tua atau juga wali murid, dan juga adik-adik kelas 9 kelas MTS 29 Jakarta. Kami cintai. Karena kita cinta nih. Iya, aku cinta sama Ahmad Faiz nih kayaknya. Ups. Oke. Adik-adik sekalian, mohon maaf karena ini sifatnya adalah online, kami membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak peserta. Untuk itu kami memohon untuk mematikan atau mute audio sampai sesi tanya jawab dibuka dan dipersilakan oleh kami selaku pembawa acara agar acara berjalan dengan tertib dan lancar. Ya, betul banget tuh. Oke, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara ya. Yang pertama itu ada pembukaan dan doa. Ya. Yang kedua itu ada pemaparan materi yang pertama, Kak. Wah, kira-kira tentang apa tuh? Ya, materinya itu tentang transisi karir. Tuh, guys, menarik banget kan? Dan akan dibawakan sama Sir Gulo. Dan yang kedua itu ada materi tentang pengenalan wawasan SMA dan SMK, Kak. Wah, kayaknya nggak kalah menarik banget tuh, Kak. Yang bakal dibawain sama siapa nih? Sama Sir Irham, Kak. Lalu ada apa lagi tuh selain itu? Selanjutnya ada sesi tanya jawab dan yang terakhir ada penutup. Tuh, benar banget, Kak. Gurunya libur nyoblos. Untuk itu kami mengingat kembali dan menginformasikan untuk mempersiapkan alat tulis dan juga buku tulisnya untuk mencatat hal-hal penting karena kita memasuki pertama Zoom. Karir.
Kalau 30 hari ini Pak katanya Pak. Sama kayak MTS 7. Fadila, udah sih pakai integritas. Itu anak gue kita ngisi langsung ngisi pakai integritas. Oke. Ini nggak boleh hilang. Oke, dengan sekalian untuk mempersingkat Ada 7, ada pakai waktunya, langsung aja nih integritas. kita masuk materi Besok kita foto sama anak. Ya, yaitu Di tentang hari itu transisi foto sama karir anak. yang akan dibawakan oleh siapa Kak? Kepada Ada 7, Kak Gulo. Kami Danisa. persilakan. Baik, Kak Prita Pakai dan integritas. Kan gue ngirim Kak kemarin Ara, sampai jam 12 terima malam kasih waktu terakhir. yang diberikan. Kita foto sama anak berdua. Oke. Foto lagi ini kita dampingin. Pertama-tama, kita patut bersyukur atas pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa berkumpul walaupun melalui virtual. Ya, karena memang kita diharuskan dengan cara seperti ini, ya. Baik yang saya hormati, Kepala Sekolah MTS Negeri 29 Jakarta, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati juga seluruh Bapak Ibu Guru, dan secara khusus untuk Ibu Sri yang ikut join bersama dengan kami pada kesempatan ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada anak-anak kami MTS 29, kami juga berterima kasih yang sudah join hampir 120 orang. Berarti ini merupakan hal yang luar biasa menurut kami. Adanya semangat yang baru, adanya antusias untuk mengikuti webinar yang dibawakan oleh SMK dan SMA Pre 15. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, saya harus menyampaikan dari awal bahwa saya memanggil anak-anak kita, ya, sebutan anak-anak kami, ya Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau misalnya Bapak Ibu juga ikut di webinar ini, jadi saya harus menyapa anak-anak kita, anak-anak kami semuanya. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh kedua MC tadi, MC yang hebat, bahwa sesi pertama ini materinya adalah berbicara tentang karir, ya, karir. Nah, anakku sekalian, tentunya hal ini adalah hal yang sangat penting menurut saya karena sebentar lagi kalian akan keluar dari kelas 9. Dan karena itu tentu ada pertanyaan. Saya mau kemana setelah lulus? Inilah yang akan kami bawakan. Dan nantinya anak-anak kami yang akan memutuskan kira-kira mana yang harus saya pilih. Oke, saya akan share saya. Ya, apakah di layar anak-anak kami sudah terlihat materinya atau belum? Udah. Oke, terima kasih. Nah, anak-anakku sekalian, judul materi yang pertama ini adalah bimbingan karir dan konseling. Ya. Oke. Nah, mengenal minat dan bakat bagian otak kiri, kanan, dan seimbang. Banyak orang sukses karena mereka sudah mengetahui potensi dirinya masing-masing, seperti mengetahui dominasi bagian otak yang digunakan. Nah, saya mau sampaikan begini anak-anakku sekalian, bahwa seseorang sukses, seseorang berhasil karena terlebih dahulu dia tahu bahwa saya punya potensi. Jadi kalau misalnya kita tidak pernah tahu, lalu kita juga tidak mau tahu dengan potensi diri kita, ya saya mau katakan bahwa kita seperti perahu yang sedang mengarungi lautan yang tidak tahu harus mau berlabuh. Tinggalan. Tentu dalam hidup ini, ya, kita harus mengenal dulu, ya,
tujuan kita apa, berarti potensi kita apa. Nah, saya yakin bahwa setiap manusia punya potensi yang berbeda-beda. Jadi potensi itu tidak semua sama. Contoh kita ya punya kemampuan ya dalam berhitung. Ya, kita senang itu hitungan. Ya mungkin teman kita sebangku dengan kita atau tetangga kita, oh dia lebih jago membuat misalnya desain ya atau fotografer atau berimajinasi. Nah, itu juga adalah potensi. Jadi yang saya mau katakan bahwa setiap potensi dalam diri kita itu akan membawa kita pada kesuksesan. Ya. Oke. Pertanyaannya adalah, what is my talent? Apa talenta saya? Apa yang saya miliki saat ini? Kalau misalnya saya tanya sama siapa ini ya? Naya ya, Naya. Halo Naya. Halo Pak. Kira-kira apa potensi Naya yang sudah terlihat saat ini di kelas 9? Potensi saya saat ini ke musik, habis itu sama public speaking. Public speaking, oke. Iya. Terima kasih Naya. Nah, ini adalah salah satu yang kalian temukan. Oh, ini kayaknya saya lebih ke sana deh. Nah, ketika kalian sudah menemukan seperti itu harus dipelihara dengan baik, dikembangkan. Saya yakin kamu pasti orang hebat. Ketika misalnya Naya, saya kerja musik, berarti harus dikembangkan semua yang berkaitan dengan musik, dari piano, gitar, suling, trompet dan lain sebagainya itu harus memang bakatnya ke sana. Oke. Maksud gue. Nah, anak-anakku sekalian, tolong siapkan buku dan yang cantik. tadi maksudnya di luar sono. Buku dan ya. Tolong dijawab. Ada 5 pertanyaan yang akan nantinya kita bisa mengetahui. Nah, pertanyaan yang pertama adalah ekstrakurikuler apa yang kamu pilih saat SMP? Sebelum pandemi ya. Nah, ekstra apa ya? Ekstrakurikuler apa? Jawabannya ada 5. Pilih salah satu saja. A. Debat, klub teater, klub olahraga, klub seni tari dan musik. Ya, berarti si Naya tadi pasti bagian D ya, klub bahasa asing. Nah itu ya nomor 1. Kalau sudah selesai menjawab, kasih reaction jempolnya ya. Ayo, siapa yang sudah selesai? Kasih jempol. Oke, baik. Saya yakin sudah ya. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, saat kamu bertemu orang baru, apa yang kamu pikirkan? A. Bertanya namanya. B. Mengingat wajahnya. C. Memikirkan hubungan kalian di masa yang akan datang. D. Fokus pada salah satu bagian tubuhnya. Lupa namanya. Kalau sudah, kasih reaction. Jempol. Baik. Sudah ya. Pertanyaan selanjutnya. Nomor 3. Jika akan berpergian dengan teman, kamu biasanya adalah A. Mengatur jadwal pemberangkatan.
B. Mengingat koleksi pakaian yang bisa dibawa. Dia berbondong-bondong masuk Islam. Ini ayat. Memastikan kebutuhan yang akan dibawa. D. Menonton vlog dari influencer yang pernah ke sana. E. Melakukan hal lainnya yang tidak berkaitan dengan perjalananmu. Ayo silakan. Fokus, Anda juga nggak fokus. Coba Bunda dapat yang fokus, Anda pasti fokus. Pertanyaan berikut. Perempat. Ya. Bagaimana bentuk meja belajarmu sekarang? Bagaimana bentuk meja belajarmu sekarang? A. Tertata rapi dan bersih. B. Berantakan. Tapi kamu tahu mana saja letak barang-barangmu. Jangan dipanggil. Nih. C. Tertata rapi dengan susunan warna yang terakhir. Terdapat banyak benda-benda yang tidak berkaitan dengan pekerjaanmu. Berapa ayat di surat Al-Adiyat yang keempat berbunyi? Kamu tidak punya meja karena apapun bisa jadi mejamu. Oke, silakan. Ini dia yang ini 4. Ya, ini pertanyaan terakhir anakku sekalian. Di saat kamu dalam belajar, apa yang kamu lakukan? A. B. Menggambar di buku catatanmu. C. Berusaha fokus dengan apa yang disampaikan. D. Memperhatikan wajah teman, mengamati detail. Nanti Ibu. Iya. Lo tangan di sini. Oh, saya tangan sini. Iya, dia dibawa aja. Ini bawa semua. Iya, ini saya udah punya ininya. Saya udah pernah 2. Ya, Kul Anwar lagi. Macam mana? Tangan aja ya. Bang, apa Pak? Apa Ibu aja apa Pak? Tangan saya. Iya, saya itu. Nanti bapaknya aja di rumah. Buat di rumah Bunda. Jadi saya mau silakan ke Ibu. Oh, gitu. Oh, iya. Isinya di rumah. Iya, nggak apa-apa. Kan bapaknya di rumah kan Bu? Iya. Kok keluar dari Zoom ini? Wah, jadinya tahu deh ya. Enggak, belum ini connecting ininya nih. Pak, kalau NESN itu nggak aktif, statusnya gimana ya? Di Ibu ke ini aja ke Pak ini. Pak Mardi, Bu. Ada orangnya nggak ya? Nanti ke TU aja Bunda. Oh, gitu. Ketemu Pak Mardi. Kalau ke Pak Mardi nggak bisa ke Budaknya ya. Oh, 2 orang itu Bu ya. oh iya. Oh, Bu Daniar yang sama. Iya. Ketemu. Kalau nggak Pak Mardi Budaknya. 2 orang itu aja Bu. Ketemu dan yang lain. Yang lain. Oh, iya. Tidak hubungan. Di bagian otak Oh, kanan, ini yang lagi. maka kesimpulannya adalah dominasi Lagi, otak kanan. Pak Hari masuk gak ya? Gabung Nah, kalau nggak? misalnya anak-anakku lebih Hari ini banyak ada ini memilih dari prestasi prima. atau Jadi jawaban nggak kamu maksimal. sama dengan jawaban yang Sudah Bu. ada di sudah layar, Bapak aja. berarti Ini kamu udah kamera berarti lebih bisa ya. dominan Oh, iya. otak kanan. Masuk kan ya, Bu? Oke. Insya Allah. Kalau misalnya Pak lebih Masuk banyak sih, kiri, masuk. berarti Masuk bisa. dominannya adalah otak Iya. kiri. Amin. Iya. Nah, oke ya. Saya lanjutkan. Enggak Bu, udah silakan. Kita lihat Itu tugas kita Bu, udah tugas kita. ini adalah bentuk Nah, makasih Bu ya, maaf jadi kiri. nggak maksimal kalian Ibu dari. Ya. Kalau otak kiri berarti dia lebih ke alasan logika, ya, orangnya detail untuk problem solving, ya. Misalkan Bacanya. bahasa, Albian. inilah minat-minat yang dimiliki oleh Dia udah WA. anak-anak udah yang kirim. punya Ini gue kirim ke dia udah ngisi kan. otak bagian kiri, ya, dia lebih dominan otak bagian kiri. Ya Allah, Bu, makasih. Iya, Mas. Angka-angka, dia lebih suka menghitung Ya, makasih. logika, Salam. ya. Jadi kalau misalnya dia Enggak, berbicara udah, atau menjawab buat- pertanyaan, dia buat lebih mamanya kepada logika. Lalu urutan Udah, berarti besok ya, tuh, sistematis. potong Ketika misalnya dia menceritakan sesuatu, ya, tidak seperti membuat puzzle, ya, tapi dia lebih sistematis. Dari A sampai apa? dengan
Z. Jadi Siapa yang apa itu sebenarnya? ciri khas dia bercerita atau berbicara. Lalu hitung-hitungan, ya, tadi sudah saya singgung. Dan orangnya detail, ya. Jadi ketika Tiara misalnya sama dia ini. menyiarkan sesuatu atau Tiara menyampaikan kebangetan sesuatu katanya, Mas. informasi, ya dia sampaikan sesuai dengan fakta dan sangat detail. Nah, itu adalah dominan otak kiri. Nah, kita melihat otak kanan. Orangnya punya nilai kreativitas. PHP ya kasihan ya. Orang-orang yang punya konseptual. Jadi Saya sebelum udah- dia melakukan sesuatu, dia punya konsep. Nah, konsep ini nanti yang akan menjadi acuan dalam Dia enggak. Tapi Bayu enggak. sesuatu. Bayu Apakah enggak. itu misalnya program, ya, apakah itu Bayu misalnya enggak begitu, Pak. rencana-rencananya Bayu ke mah depan. cinta mati Jadi sama orangnya Tiara. memang konseptual. Lalu dia juga suka menggambar. Nah, ini kan menggambar tidak semua tahu orang tuh bisa gimana menggambar. sih, apa Jadi jelas hanya kok. melihat wajah. YouTube. Enggak, ada teleponnya. Nanti nggak ngerti apa yang dibacain orang. Tolong dong yang itu di-mute. Ya. Lalu dia suka memadukan warna. Ya. Kalau misalnya warna orange dicampur dengan warna pink, hasilnya apa? Dia jago. Terus kalau udah nggak senang Emosinya, udah dijemput ya, ya emosi ini berarti dia orangnya yang sangat berempati, ya. Jadi ketika misalnya teman merasakan emosinya lebih dianggarkan. Lalu suka berimajinasi. Kalau jemput ke rumah, jemput ke tempat memiliki kerja, itu gimana? hal-hal ini kreativitas, konseptual, gambar, warna, dimensi, emosi, dan imajinasi lebih dominan otak kanan. Ya. Makanya, kasihan kan Bayu. Tapi kalau misalnya, Pak, saya 50-50 deh, Pak. Ada juga Tapi Bayu juga bingung. di bagian Bapak otak kiri, ada rasanya juga di bagian otak kanan. Kalau Berarti ke kamu Tiara adalah gimana? Kayaknya menjadi kombinasi keinginan- bagian kanan atau otak keinginan kanan. orang dan lain. otak Gimana sih, Bang? Kata gue. Dalam hal sama Baik. di pastiin. Bapak teruskan. Nah, ini sumber informasi dan eksplorasi karir. Ya udah benar begitu. Setelah mengetahui dominasi bagian otak kita, ini tadi Bapak sudah menjelaskan otak. Ini apa katanya? Ina. Oh, Ina apa? Maaf, itu mohon di-mute dong. Di-mute ya. Ini kasihan dari prestasi Prima keganggu ini. Tolong di-mute semuanya. Misalnya ini bisa dipastikan si Naya tadi, itu berarti dia lebih ke otak kanan. Iya, Naya ya. Pasal irap jika melaksanakan Saya kurang yakin sih, Pak. Oh, kamu kurangnya baik, nggak apa-apa. Mungkin nanti bisa berubah, ya bisa berubah. Tapi kamu yakinnya mana nih? Otak kiri? Kayaknya campur soalnya. Oh, campur. Berarti Iya. itu yang saya bilang tadi. Dari Kalau surat misalnya Nadia. yang otak kiri dan otak kanan berarti dia Tadi otak kanan, otak yang bagian timbangannya itu tadinya lebih udah pernah ya. Nah, kalau otak kiri ini dia teknisi. Jadi kalau teknisi ya orang-orang teknik. Kalau misalnya di kita ada namanya teknik komputer dan jaringan, atau kalau di sekolah lain juga ya misalnya teknik mesin, ya teknik industri itu ada juga, atau teknik kimia ada juga. Lalu dokter, ya menjadi dokter atau menjadi bidan, ya menjadi menteri dan lain sebagainya, menjadi peneliti, perawat, ya wartawan, dosen, programmer, dan bidang-bidang eksakta. Itu kalau otak bagian kiri. Nah, nanti anakku sudah mulai merenungkan nih, membayangkan saya di mana ya? Saya di mana nih? Tapi dia Kalau datang misalnya anakmu nggak mau tahu, lalu nggak mau menggali potensi kamu, ya kamu sendiri yang kok berubah. minta dia. Kalau kita kan enggak, kalau enggak senang enggak ya, Bu. Kalau betul ngapain kita minta jemput? Ini berdasarkan survei, anak-anakku ini profesi di bidang TIK pada sektor usaha, ya usaha besar yang dibutuhkan di tahun 2020. Ya ini. Saya mau bertanya kepada anakku sekalian, pandemi Ini ini siapa sih yang enggak menurut ini nih? 8 bulan lebih kita Kasihan kan. dilanda pandemi yang luar biasa. Pertanyaan penting adalah
Bidang apa yang paling penting? Ada izin, ada anak izin. Ada yang bisa menjawab? Tolong Karena catat namanya, Kak. dan nggak punya kuota, dan lagi tadi yang Ya, bidang apa yang terpenting menurut anakku sekalian? kondisi kurang sehat. Ya, itu lumayan katanya lumayan. Apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat? Banyak 700. Lalu, Tapi yang luar biasa ya alhamdulillah. menurut Masih udah sih sampaikan juga sudah anak waktu dulu sana. Beli yang kemarin itu kelas 82 tolong dong di dulu. Muhammad Relvin. Muhammad Relvin. Ya. Ya, Pak. Halo, Ya, ada apa, Relvin. Iya. Pak? Ya, Pak. Iya, Pak. Kira-kira menurut Muhammad Relvin yang paling dibutuhkan oleh masyarakat di tengah pandemi ini apa? Boleh lebih dari satu jawabannya. Menurut Relvin nih. Halo. Peningkatan perekonomian. Peningkatan perekonomian. Dapat dari mana dia? Perekonomian, Pak. Butuhnya perekonomian, Pak. Saya kan nggak mengirim ke dia. Perekonomian. Selain itu apa? Yang Kita Relvin tahu? ngirim ke grup sih, ngirim ke grup PTS, mau ngasih tahu aja. Sampai ada walau. Kesehatan yang lebih baik. Ngapain? Itu kok 82 pada masuk? Aneh. Adin kok ikut di webinar A9. Adin. Selain daripada ekonomi. Kesehatan yang lebih baik. Bapaknya kali ya? Bapak. Bapaknya mungkin. Meningkatkan kesehatan. Oke, bagus. Kesehatan. Ada lagi? Cukup ya kali ya. Cukup. Baik. Menguatkan iman. Ada tambahan, Naya? Ayo, cepat. Ada tambahan Oh, menguatkan iman. Oke, bagus. iman. Oke. Baik, terima kasih jawabannya. Kalau menurut Bapak. Naya, apa? Ya? Udah ciuman. Apa kata gurunya, Pak? Coba. Apa kata gurunya, Pak? Naya? Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Ibu dari PPATK. ya sorry, ada Dia sedikit punya rumah. trouble ya di jaringan. Rumah Ya mohon konseling. maaf. Dia juga Saya nggak share dibayar. lagi. Sama saya aja nggak dibayar. Ya udah. Mana? Ya oke. Ganti ya di perumahan Baik. ya. Terus kalau boleh kasih masukan. Sebenarnya juga bagus, bu, perempuan bagus juga dia. Halo, Motivator juga dia. anak-anakku Enggak, sekalian, enggak aja, sudah enggak. terlihat Sebenarnya gratis. PowerPoint Bapak? Sudah, Pak. Oke, baik. Saya teruskan tadi saya keluar ya. Sudah, Pak. Masalah jaringan. Nah, anakku, kita tidak boleh menutup mata bahwa ternyata dua bidang utama yang dibutuhkan di tengah pandemi ini adalah kesehatan dan teknologi. Itu tidak bisa dipungkiri. Oke, kalau misalnya kita lihat ini hasil survei anakku tahun 2020 diperkirakan dibutuhkan ya 129.465 sumber daya manusia TIK atau teknologi informasi dan komunikasi yang bekerja di 8 sektor usaha. Besar juga. Itu sesuatu hal yang luar biasa menurut saya. Ternyata kehidupan itu sangat cepat sekali berubah. Sangat cepat berubah. Nah, ini yang saya maksud bahwa anakku ketika kita tidak tahu mute woy. Apa langkah-langkah yang pertama, anak-anakku berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sesuai dengan kebutuhan
revolusi industri 4.0. Yang ketiga, menentukan sekolah yang mendukung. Ya, cari sekolah anak-anakku. Ya, kalau misalnya mau masuk di sekolah prestasi prima, saya pikir sangat tepat karena kita sekolah yang berbasis IT. Dan IT-nya pun semua sudah akreditasi A. Dan anak-anakku, langkah selanjutnya adalah ya harus selalu berpikir positif. Nah, karena begini, doa tanpa usaha mimpi belaka, usaha tanpa doa sombong, ya. Maka doa dan usaha harus kita lakukan. Untuk apa? Menemukan potensi dalam diri kita, mengembangkan potensi dalam diri kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Ya, baik, itu saja dari Bapak. Terima kasih. Ya, sekarang kita langsung ke materi berikutnya, yaitu tentang wawasan sekolah prestasi prima yang dibawakan oleh Sir Irham. Ya, kepada Sir Irham dipersilakan. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Pagi. Ya, sorry ya, ini kakak-kakak. Ya, MC-nya lagi pada ini terpotong ya. Ya, lagi jaringan, jadi lagi mencoba untuk balik ke ruangan Zoom kita. Ini dari MTSN 29 ya semuanya ya? Iya, Kak. Ya, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat semua ya? Yang Sehat, selamat ya. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah ya, dari Bapak pimpinan dari MTSN 29. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali kelas semuanya, atau Bapak Ibu orang tua yang ada di samping kalian semua pada pagi ini. Selamat pagi juga anak-anak ya, adik-adik dari MTSN 29, kelas 9 ya. Yang mana sebentar lagi kalian akan menghadapi ya ujian-ujian akhir ya di kelas 9 ini. Ya walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini ya kalian tidak boleh menyerah ya. Jangan pernah menyerah sama keadaan ya. Apa cobaan yang menghadang ya kita lalui semua bersama-sama ya. Kami doakan dari Prestasi Prima di sini mendoakan adik-adik semua ya sukses semuanya ya. Yang jelas kami pesan jangan sampai kalian salah memilih sekolah, jangan sampai salah memilih jalan yang akan kalian tempuh. Kenapa? Karena pendidikan kalian itu kalau kalian asal-asalan, ini tuh sebenarnya investasi kalian tuh sekitar 40 tahun hidup kalian ke depan. Kamu umur berapa? 15? Ya, ini kalian kerjakan kira-kira berapa puluh tahun lagi kalian akan kerja. Ini jangan sampai salah pilih. Ya, kalian sekarang posisi ada di MTSN 29, ya jangan sampai kalian masuk ke swasta, ya. Lagi berat ya. Nah, ya. Sorry terputus ya. Nah ya, walaupun kalian lagi nggak diterima di negeri, kalian udah coba mana-mana ya, jangan sampai kalian swastanya juga dapatnya swasta yang asal-asalan ya. Belum, tadi gurunya kagak mikir bisa. Oke, baik. Saya baru dengar ada kata sambutan juga dari Bu Indri selaku guru BK ya, selalu guru BK. Kepada yang terhormat Ibu Indri kami persilakan. Baik. Cek, sudah terdengar Pak suara saya Pak? Terdengar Pak? Sudah jelas Bu. Oh baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amri
Walul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 29 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh saya, jajaran Bapak Ibu wakil di MTS 29 Jakarta, Bapak Ibu guru, serta yang kami hormati seluruh keluarga besar SMA, SMK, Sekolah Prestasi Prima, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak pada kesempatan hari ini sudah memberikan kesempatan kepada kami MTSN 29 Jakarta diundang kegiatan Zoom meeting dalam rangka kita sebutnya bisa dengan Career Day, ya, yang biasanya datang ke sekolah, tetapi ini kita rubah menjadi sebuah kegiatan virtual karena memang keadaan yang seperti ini. Ini satu hal yang sangat luar biasa, sangat baik. Kami apresiasi kepada Yayasan Sekolah Prestasi Prima yang begitu baik ya kerjasama dengan kita ya. Sudah lama ya Bapak Yata Fati ya, dan jajaran yang dan banyak juga Pak, kayaknya murid kita banyak juga masuk ke sana deh. Kalau nggak salah banyak juga. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berlanjut ya Pak. Artinya kalau hari ini atau pada tahun ini Bapak tidak bisa hadir ke sekolah, kita bisa bertemu secara virtual gitu ya. Anak-anakku sekalian, betul tadi yang disampaikan oleh Bapak Yafati bahwa sekolah swasta banyak, tetapi sekolah swasta yang memiliki kualitas yang baik, ini yang mungkin nggak banyak gitu, tapi saya yakin di Sekolah Prestasi Prima ini memang saya sudah melihat banyak hasilnya, hasil outcome-nya ya. Jadi saya lihat juga luar biasa gitu. Jadi silakan nanti kalian bisa pikirkan, kalian bisa dengarkan baik-baik bagaimana sih tentang prestasi prima. Jadi kami ucapkan terima kasih. Saya sampaikan juga ucapan terima kasih kepada prestasi prima dari Bapak Kepala Madrasah. Mohon maaf beliau tidak bisa hadir di kegiatan ini karena sedang ada kegiatan lain. Saya juga sudah sampaikan kepada anak-anak semua bahwa memang untuk memilih sekolah lanjut itu nggak boleh asal-asalan ya Pak, karena biar bagaimanapun ini adalah masa depan kita, masa depan kalian ya. Mudah-mudahan nanti dari kegiatan ini anak-anak semua bisa mendapatkan hasil yang baik, mendapatkan pemahaman yang baik untuk bagaimana sih cara memilih sekolah yang baik dan benar. Dan tentunya mohon arahannya Pak, semoga mereka semangat belajar. Karena nanti kan kita membawa nilai pakai nilai rapot ya Pak, menggunakan nilai rapot ya. Saat ini PJJ bukan berarti kalian bersantai-santai, PJJ bukan berarti kalian di rumah bisa seenak, tapi tetap PJJ juga kalian mengikuti kegiatan belajar mengajar, hanya posisinya kalian di rumah, Bapak Ibu guru juga di sekolah ataupun WFH di rumah. Ya, jadi sekali lagi ucapan terima kasih yang terhingga kepada jajaran Sekolah Prestasi Prima untuk kegiatan pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk kalian juga bermanfaat, untuk ibu juga manfaat ini. Ada masukan-masukan yang luar biasa, ada tambahan ilmu yang luar biasa dari Sekolah Prestasi Prima. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salam takjim kami, sekali lagi terima kasih lagi yang sebesar-besarnya untuk Prestasi Prima, luar biasa. Saya acungkan jempol, insya Allah untuk kita support Pak. Anak-anak yang ingin masuk SMK yang handal ya, saya di antaranya SMK Prestasi Prima yang saya promosikan gitu kepada anak-anak kita. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bisa dilanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Bu Indri atas sambutannya, pesan-pesannya. Ya kami, insya Allah ya, ini akan kami share ya, agar tujuannya anak-anak punya pandangan ke depan ya. Jangan sampai intinya ini, Pak Irham, nama saya Irham ya, tadi namanya Pak Yata Fati ya. Pak Irham di sini selaku yang pertama wakil kepala sekolah
Yang kedua, Pak Irham juga guru TKJ di sini ya. Jadi sekalian sharing ya kepada anak-anak di MTS 29 biar kalian nanti nggak salah pilih sekolah ya. Jadi Pak Irham balik lagi ya. Kalian tujuan pertama itu kalian pilihnya sekolah negeri ya, itu otomatis ya. Itu kalau kalian berhasil negeri ya, alhamdulillah ya, orang tua rezeki kalian. Tapi kalau kalian misalkan nggak diterima di negeri, nah itu jangan sampai salah pilih sekolah. Intinya itu aja pesan dari Pak Irham ya. Nah, sekarang kita lihat sama-sama ya di layar kalian. Kalian tadi udah dibimbing oleh Bapak Gulo untuk sedikit kalian tuh dominan otak kanan otak kiri sih. Terus kalian karirnya condongnya kemana sih? Ya itu sedikit saja ya. Ini Pak Irham akan jelaskan kenapa sih harus prestasi prima. Ya itu bisa lihat ya gambarnya itu ada gedungnya gitu ya. Sekolah SMK dan SMK prestasi prima merupakan sekolah yang berbasis ICT. ICT itu apa? Information and Communication Technology ya. Di bawah lisensi Microsoft yang menjadi sarana untuk menciptakan masa depan yang sesuai kebutuhan revolusi industri 4.0 ya. Lanjut nih SMK prestasi prima. Nih kami nih akreditasinya A ya. Nah, kami ada 2 sekolah ya. Di awal tadi kami ada 2 sekolah, ada SMA-nya dan ada SMK-nya ya. Ini Pak Irham jelaskan yang SMK-nya dulu ya. Nah, SMK-nya ini jurusannya itu hanya ada IT ya, atau hanya ada komputer. Kalian tanya, Pak, ada jurusan akuntansi nggak? Ada jurusan biologi nggak? Kalau kalian memang arahnya ke akuntansi atau kalian pengen jadi biologi atau fisika, itu kalian bisa arahnya ke SMA ya, tidak ke SMK. SMK-nya jurusannya ada 4 ya. Yang pertama, yang paling atas nih ada rekayasa perangkat lunak. Yang kanan ada multimedia, ada yang kiri broadcasting, yang paling bawah ada teknik komputer jaringan ya. Pak Irham akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama ada jurusan rekayasa perangkat lunak. Apa sih rekayasa perangkat lunak? Nah, rekayasa perangkat lunak itu adalah pelajaran yang dimana kalian tuh belajar bahasa pemrograman ya. Kalian belajar bahasa pemrograman. Nah, setelah kalian belajar bahasa pemrograman, kalian akan diarahkan tuh dari bahasa yang kalian pelajari, kalian akan membuat aplikasi atau software dari bahasa yang sudah kalian pelajari. Apa aplikasinya buat apa aja ya? Kalau Pak Irham ingat sih arahnya ada 3, yaitu yang pertama arahnya ada buat game, buat HP, sama buat desktop. Ya, ini Pak Irham next dulu. Nah, ini dia nih. Ya, ini RPL nih ya. Nah, ini belajarnya apa aja ini? Ntar kalian belajarnya ya pengembangan aplikasi buat handphone, buat Android ya. Kemudian bikin aplikasi desktop atau buat komputer, kemudian bikin aplikasi untuk games juga, terus bikin manajemen aplikasi, ini RPL. Nah, RPL ini kita udah 2 kali juara nasional RPL prestasi prima ya. Terakhir itu juara 1 nasional untuk aplikasi ya. Nah, kemarin ada juara juga tapi juara harapan. Ini udah berkali-kali juara nasional. Jadi kalian nggak usah ragu lagi kalau kalian mau pilih jurusan RPL, kalian cari negeri dulu. Di negeri kalian nggak dapat, barulah cari RPL, tapi jangan yang RPL sembarangan. Masuklah ke RPL prestasi prima, gitu ya. Nah, selanjutnya, nah yang kedua nih ada jurusan TKJ atau teknik komputer jaringan. Kalau tadi kalian belajarnya bikin aplikasi, ya. Aduh Pak, saya kalau bikin program-program itu nggak bisa Pak. Ada nggak Pak yang bikin server, ngerakit, atau bikin itu Pak, masang-masang wifi itu keren-keren tuh Pak. Kayaknya saya udah lihat tuh Pak orang-orang manjat-manjat tower, bisa selfie di atas tower gitu-gitu. Gimana tuh Pak, belajar apa tuh? Nah, ini arahnya ke TKJ ya. TKJ atau teknik komputer jaringan. Nah, TKJ kalau kalian udah lihat foto ya, ini di sini ada pemeliharaan perangkat, ada perakitan komputer, ada instalasi jaringan. Sama kalau bedanya TKJ prestasi prima dengan TKJ sekolah lain, kita ada namanya pelajaran robotika ya. Jadi kalian juga belajar robotika di TKJ. Kenapa sih kok ada robotika? Nah, kalian ingat tadi, tadi itu kita ada bahas tentang revolusi industri 4.0. Nah, di revolusi industri 4.0 itu ada yang namanya Internet of Things. Nah, harapan kami di prestasi prima di TKJ, kamu dapat dasar-dasar robotika dan Internet of Things, sehingga di masa depan di dunia perkuliahan, kalian tuh nggak gaptek gitu ya, sama sekolah-sekolah lain. Ada lulusan-lulusan mana, IoT gancil dulu, di prestasi prima juga belajar kok, nah gitu ya.
Kebetulan guru robotika dan IoT-nya saya sendiri. Nanti kalau kalian masuk PKJ Prestasi Prima, belajarnya ketemunya sama Pak Irham ya. Kita next. Nah, sekarang ini ada jurusan multimedia. Nah, multimedia itu ini untuk anak-anak ya. Itu tadi yang kira-kira kamu tuh hobinya gambar ya, gambar, hobinya desain. Nah, ini kamu arahnya Pak Irham saranin ke multimedia ya. Multimedia itu belajarnya ngapain aja nih? Ya, dari foto ya, ini ada desain kemasan, itu belajarnya di multimedia. Fotografi untuk desain, belajar di multimedia. Desain grafis, sama yang paling top ya, yang akan di zaman masa depan itu akan banyak dicari orang, yaitu adalah yang bisa animasi, baik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Untuk multimedia sendiri nggak kalah nih sama jurusan-jurusan lain tadi. Oh, Pak Irham lupa ya, TKJ juga sama. TKJ kita juga di Jakarta Timur juara kok. Ya, juara ini ya, Jakarta Timur untuk jaringan, juara juga. Nah, kalau di multimedia, kalau kamu bisa cari, bisa cek di internet, dari puluhan ribu ya SMK di Indonesia, SMK Prestasi Prima untuk jurusan multimedianya itu terpilih sebagai salah satu SMK rujukan. Jadi kalau orang-orang mau studi banding, mau belajar, itu rata-rata datangnya bisa ke SMK Prestasi Prima. Jadi udah nggak salah pilih deh, kamu yang mau cari jurusan multimedia, tapi di negeri kamu nggak dapat, ya nggak salah pilih deh, kamu masuk multimedianya di Prestasi Prima ya. Kemudian nah ini terakhir nih di SMK nih ya, ini ada jurusan broadcasting atau disingkat BC ya. Nah di broadcasting ini kalian belajar tentang penyiaran dan pembuatan program televisi ya. Seperti yang kalian lihat di gambar ya, yang dipelajari ada kamera, penyiaran, ada pencahayaan atau lighting, ada penyutradaraan, ada video editing, tapi macam-macam sih. Kalian juga ntar belajar kostum, belajar make up, macam-macam lah, seru banget belajar broadcasting itu ya. Sama kok kita di broadcasting juga dari juara kota, juara provinsi, juara nasional juga kami sudah pernah merasakan ya. Jadi kalau kamu pengen, aduh kayaknya saya pengen deh Pak kerja di stasiun televisi, atau saya mau buka stasiun televisi sendiri, atau minimal Pak saya mau produksi channel YouTube saya sendiri, saya mau jurusan BC cocok nggak Pak? Oh cocok banget, kamu bisa banyak eksperimen di channel YouTube kamu sendiri, contoh gitu ya. Jadi kamu bisa arahnya ke broadcasting ya. Nah, lanjut nih, kita di SMK sudah ya. Nah sekarang masuk ke SMA. Nah ini SMA, kalian apabila pengen masuk Prestasi Prima tapi kalian nggak suka nih, aduh Pak saya nggak suka desain, saya nggak suka penyiaran, saya nggak suka untuk bongkar-bongkar komputer, saya nggak suka bikin robot, saya nggak suka bikin software gitu-gitu, saya nggak suka ya Pak, saya pengennya akuntansi Pak, pengen masuknya mana ya? Nah, kalau kamu sukanya kayak IPS gitu, itu masuk ke SMA-nya aja ya. Atau kamu mau saya maunya jadi ahli fisika Pak, atau jadi ahli biologi Pak, ya masuknya ke SMA saja gitu ya. Nah, ini SMA Prestasi Prima. Kita di SMA Prestasi Prima, ini gedungnya sama ya kalau kamu mau cari. Pak SMA sama SMK beda gedung atau gimana? Maksudnya satu lokasi tapi kita beda gedung ya. Satu lokasi tapi kita di lokasi yang sama. Alamatnya sama SMA dan SMK ya. Ini kita ada 2 jurusan, yaitu ada IPA dan IPS ya. Untuk yang IPA nanti kamu belajarnya apa aja? Nah ini IPA ini kamu belajarnya kimia, biologi, fisika, sama belajar matematika. IPA belajarnya di IPA praktek gitu ya, semua dipelajari itu. Kalau kalian mau minat kalian condongnya kalian nggak suka komputer tapi pengen masuk Prestasi Prima. Kalau kalian maunya kemana ya? Ke IPA atau ke IPS. IPS kalau misalkan, aduh Pak, saya kalau di IPA belajar kimia, fisika males Pak. Saya mau belajar sejarah aja Pak. Ekonomi Pak. Wah, kayaknya saya lagi lihat Pak rame-rame trending Pak. Saham-saham gitu kayak seru deh. Oh ya masuklah ekonomi apa IPS. Bagus banget udah tuh, ya. Atau geografi Pak. Ini mau belajar sejarah, sosiologi, ya silakan. Masuknya nanti jurusannya ke SMA, IPS ya, kira-kira gitu. Nah, ini fasilitas sekolah ya. Tadi Pak Irham udah jelasin jurusannya nih. Nah, sekarang Pak Irham mau jelasin beberapa fasilitas ya. Fasilitas yang ada di Prestasi Prima itu ada musola, ada parkir kendaraan, ada AC 3 unit per ruang, ada proyektor per ruangan, ada wifi per ruangan, ada perpustakaan, UKS, dan ada modern kantin. Nah,
Apa bener nggak nih kayak gini nih? Jangan-jangan Pak Irham bohong nih. Ini hanya gambar aja. Nah, ini nggak apa-apa nih. Nah, nih saya izin juga nih sama Bapak Ibu guru nih, sama mungkin ada Bapak Ibu orang tua. Apabila kalian mau main ke sini, silakan ya. Mau main ke sini boleh. Pak, saya mau keliling-keliling sekolah, boleh nggak Pak? Pemain prestasi prima boleh. Ya, tapi jangan lupa protokol kesehatan ya. Nanti kamu di sini kok kami sambut dengan baik. Kami akan ajak kamu keliling-keliling sekolah prestasi prima. Kalau perlu ajak ayah sama ibunya ya. Mau beli formulir langsung boleh ya, atau mau nanti Pak beli formulir juga boleh. Yang penting lihat dulu sekolahnya biar nanti sesuai nggak sih sama yang diomongin nih, jangan-jangan bohong nih. Nah, gitu ya. Silakan nanti bisa main ke sekolah untuk melihat kondisi sekolah prestasi prima. Nah, program unggulan prestasi prima apa aja sih unggulannya? Yang pertama kita tuh di bawah lisensi Microsoft ya, untuk lab komputer, ada lab komputer juga. Lab komputer juga kita ini ya, berbeda ya, setiap jurusan tuh beda-beda labnya. Jadi nggak ada satu lab untuk semua, nggak ada, kita beda jurusan beda lab. Ada lab IPA, ada blocking system, ada eskul, juga disalurkan ke SMPTN. Ya. Nah, bisa lihat nih videonya nih ya. Nah, bisa lihat videonya ya, disimak ya. Jaringannya jelek tadi. Udah jelas suaranya. Iya, inilah ruangan PPDB. Nah, ini alat-alat multimedia nih ya. Oh, nih Smart. Nah, enak. Mau ngajak anak gitu. Nah, ini aula kita. Ada emang itu. Ini toiletnya. Ada. Itu tunanya mah. Oke ya, kira-kira gitu ya fasilitasnya. Nah, sekarang nih Pak Irham udah jelasin jurusan, Pak Irham udah jelasin fasilitas-fasilitasnya. Sekarang gimana sih Pak? Saya mau daftar nih, gimana cara daftarnya? Nah, sekarang kita daftarnya ada dua ya. Ada daftar online, ada daftar offline ya. Daftar online nanti Pak Irham jelasin step-stepnya ya. Nah, ini alur PPDB online. Nah, ini persiapan calon peserta didik baru. Yang pertama ini mengenal nih. Ini kita nih ya, mengenal prestasi prima. Kalau kamu udah mengenal jurusan yang kamu pilih. Nah, nanti setelah itu kamu langsung nanti mengisi formulir pendaftaran. Habis isi formulir pendaftaran, kamu transfer biaya formulir. Berapa Pak? Nanti di ujung ya, Pak Irham jelasin biayanya ya. Habis kamu transfer, nanti kamu akan dibikinin wawancara online ya. Orang tuanya diwawancara, siswanya juga diwawancara ya. Kemudian, nah ini pendaftaran online ya. Ini sudah. Habis wawancara, kamu tes. Nah, habis tes kamu scan berkas-berkas kamu kemudian dikirim. Nah, kemudian habis itu semua kamu akan menerima pengumuman ya lewat web sekolah atau website sekolah prestasi prima atau lewat IG biasanya ya. Kemudian habis kamu dapat pengumuman udah diterima, kamu tinggal lakukan daftar ulang. Berapa bayarnya Pak? Nanti di belakang ya Pak yang akan jelasin. Nah, kalau misalkan Pak, saya pengennya daftarnya offline aja, silakan datang ya langsung ke alamat SMA dan SMK Prestasi Prima, Jalan Hankam Raya nomor 89, Cipayung, Jakarta Timur. Jangan lupa ajak orang tua sama ditepati protokol kesehatannya ya. Nah, ini nih yang kalian mungkin tanya-tanya, berapa sih biayanya masuk Prestasi Prima? Nah, kita pertama ada biaya formulir. Biaya formulir ini ya rata-rata sama lah ya, di sekolah lain juga sama, Rp100.000 gitu ya. Misalkan kalian nih dari SMA, kalian daftar awalnya SMK. Aduh Pak, saya kayaknya pengennya kamu jurusan SMK, jurusan MM multimedia. Nah, 2 minggu kemudian kamu datang lagi, Pak. Kayaknya saya maunya ke SMA deh Pak, jurusan IPS deh Pak. Saya kayaknya lebih cocok IPS. Oh ya sudah, kamu beli formulir cukup sekali saja ya, tidak usah beli 2 formulir enggak. Jadi kamu cukup sekali, nanti kami kasih formulir pengganti, tapi formulir lamanya dibawa ya. Itu biayanya Rp100.000, itu buat kamu sekali daftar maupun SMA maupun SMK gitu ya.
Kemudian yang kedua ada pengembangan sarana. Nah, pengembangan sarana ini kalau ini pengembangan sarana apa ini Pak? Ya kalau di sekolah lain bahasanya uang gedung lah ya. Di sekolah lain mungkin ya. Kalau di sini namanya pengembangan sarana. Ini pengembangan sarananya 3 juta rupiah ya. Kemudian ada kegiatan awal tahun dan matrikulasi itu 250.000. Jadi total 3.350.000 dengan formulir ya. Apabila kita tahu nih Pak, ini kan orang tua saya lagi pandemi nih Pak, jadi penghasilannya nggak sebanyak dulu Pak, bisa nggak cicil Pak? Nah mungkin orang tua tanya, nah, gitu ya. Ini bisa dicicil ya. Nah tapi kalau misalkan kalian melunasi nih, ya melunasi langsung itu dapat diskon 10%. Jadi 3 juta itu dikasih diskon 10% jadi 2,7 ditambah 250 ditambah 100. Nah kira-kira gitu ya, lebih murah. Gitu. Nah, ini kita masukkan ke 2 periode, yaitu dari November bulan ini, ya terakhir ya akhir bulan ini, sampai bulan Februari, yaitu periode 1. Nanti periode Maret sampai Juli itu periode kedua, ya. Nah, nomor teleponnya ini bisa dicek, nomor telepon Prestasi Prima, dan WhatsApp-nya juga ada, ini WhatsApp tim pendaftaran, gitu kira-kira ya. Sudah selesai ya presentasi dari Pak Irham, ya dari mulai pengenalan jurusan, kemudian ada program unggulan Prestasi Prima sudah Pak Irham share, kemudian fasilitas juga udah Pak Irham share, cara daftarnya pun sudah ya. Nah dengan ini Pak Irham ucapkan terima kasih. Habis ini kalian mungkin ada tanya jawab. Nah ini Pak Irham kembalikan ke kakak-kakak MC. Terima kasih banyak. Terima kasih Sir Oke, Irham. sama-sama. Wah kita beri applause dulu yuk buat Sir Irham yuk. Luar biasa materinya nggak kalau menarik sama tadi dibawain sama Sir Bulog. Kalau yang tadi kan yang materi pertama itu transisi karir nih Kak, ya kan? Tentang potensi diri kita. Daripada Jadi ngapain? kita nggak boleh Kamu takut untuk ikut mengembangkan itu potensi kan diri bisa kita. itu. Ya, Kita kita harus bicara tahu aja. potensi diri kita tuh ada di mana. Iya, dan juga kita nggak boleh salah pilih jurusan, apalagi salah pilih sekolah. Iya, sekarang kita masuk Besok lebih lagi, besok lebih lagi besok jam siang. bertanya seputar sekolah kita. Itu tentang BK aja sih. Ya, bagi semuanya mungkin yang memiliki pertanyaan Nah, barang atau ingin murah. mengajukan pertanyaan, Murah internasional dari Mama Malaysia. bisa banget dong adik-adik. Yuk Kamu yang di punya Malaysia, pertanyaan, yuk. kirimin dong itunya. Assalamualaikum kakak, aku punya pertanyaan. Waalaikumsalam. Dengan sama siapa nih? Dengan aku Wardah dari kelas 95. Makanya pakai ginian nih. Oke, Wardah mau bertanya apa? Kira-kira biaya SPP per bulannya itu berapa ya? Maka laporannya nih bingung, bikin laporannya. Jawab sama Sari sama Lah kita Oke, tidak bisa terima kasih ngapa-ngapain, ya. kita cuma Udah dengar doang ya udah daripada Untuk biaya kan SPP ada kita bisa ada dari rujukan tahun kan. kemarin belum ada kenaikan. Ya, untuk tahun ini kita SPP 390.000. Ya, SPP-nya Itu juga lapar tuh, gue kan ngasih nasi nih. Oh iya, tadi Pak Irham lupa nyampein. Jangan. Mungkin ada yang bertanya, Pak, itu tadi 3 juta Iya, setengah aja, apa men. aja? Oke, ngerekam absen kan Nah, bilang itu tuh. hanya uang Lo pengembangan udah akhir sarana bulan aja mau ya. Jadi direkam. belum ada uang seragam, buku dan lain sebagainya ya. Itu biar orang tua kalian biar jelas Pak, ya. Kira-kira begitu. Terima kasih, cukup jelas ya. Terima kasih Warda. Yuk adik-adik lainnya memiliki pertanyaan. Ada lagi yang ingin bertanya? Talita, kira-kira mau masuk SMA atau SMK? Kakak Talita. Masuk SMA. Kira-kira? Iya, kenapa? Jurusan apa? Insya Allah IPA. Oke, jangan ragu-ragu untuk mendaftar ya. Kita tunggu lagi. Kalau ini Haurani siapa nih? Kira-kira kamu mau masuk jurusan apa nih? SMA atau SMK? Man 14. Oh, masuk Man. Oke. Amin, doanya. Semoga lancar lah apa yang diciptakan sebuah. Iya, betul Pak, anak-anakku sekalian. Jadi gini, kita kan belum tahu ya, artinya kita belum memiliki, kita belum tahu nilai kita bisa berapa. Saya setuju dengan Pak Ilham. Ada baiknya kita punya buka punya cadangan, maaf ya Pak. Tetap kita harus punya sekolah yang harus sudah kita miliki. Karena kita kan nggak tahu ke depannya seperti apa. Kita juga belum tahu sistem pemerintah seperti apa. Kayak tahun ini ada pandemi, kita kan nggak tahu ada pandemi. Akhirnya apa? Akhirnya kita menggunakan nilai rapot. Nilai rapot digunakan untuk mendaftar ke sekolah. Ternyata nilai rapot kita tidak sesuai. Akhirnya kita bingung.
sekolah negeri kita nggak dapet, ya kan sementara swasta juga sudah mulai mahal. Swasta itu kalau udah mulai kesini tuh udah harganya udah beda. Makanya saya juga suka mengingatkan Pak kepada anak-anak untuk mengambil formulir terlebih dahulu gitu. Ya, jadi pesannya swasta itu juga sebetulnya nggak apa-apa, bagus juga. Yang penting jangan asal swasta, tapi tetap kita lihat muatan-muatan apa di sekolah tersebut. Ya prestasi prima Ibu acungkan jempol lah, itu sekolah yang bagus gitu. Ya buat anak semua. Jadi tetap saya setuju dengan saran Pak Irham untuk mengambil formulir di sekolah swasta, tapi bukan untuk cadangan. Seandainya, tapi semua tetap kita arahkan ke luar negeri dulu ya Pak. Tetap kita arahkan ke luar negeri dulu. Ya mudah-mudahan negerinya tercover, tapi kalau tidak bisa mencapai ke sana ya kita sudah punya sekolah yang bisa kita masuki ya. Jadi seperti itu pesan Ibu. Oke, lanjut. Baik Ibu, terima kasih. Ini lanjut nih, langsung dikasih. Nah ya, langsung dijawab sama Bu Indri. Jadi Pak Irham ini setuju banget. Gini, rata-rata yang masuk di prestasi prima itu pada nyesel gitu ya. Kenapa pada nyeselnya? Kalau yang masuk di ujung-ujung ya, karena gini, jurusan itu biasanya cepat penuhnya gitu, cepat penuhnya. Jadi kamu kalau memang mau cari cadangan, bener banget ini harus cari cadangan di sini. Biasanya swasta itu kalau kamu daftarnya periode awal tuh yang paling murah itu. Kalau kamu daftar di ujung-ujung, nah itu biasanya memang biayanya sudah biaya normal. Kalau kamu di daftarnya dari sekarang itu biasanya diskonnya banyak gitu, kira-kira gitu ya. Nah, bener banget juga, kamu kan belum tahu nih, apakah bisa jadi syaratnya syarat umur, kayak tahun kemarin kan, itu banyak yang kecewa. Aduh Pak, nilai saya udah bagus banget, nilai saya, rapot saya ranking 1 terus, tapi umur saya masih 14 tahun, 15 tahun, saya kalah Pak sama tetangga saya yang umurnya sudah tua malah dapat negeri. Nah inilah hati-hati ya, adik-adik semua dari MTS 29, itu yang kami prestasi prima tuh bilang sama kalian, jangan sampai kalian salah. Kalian rencana mau ke negeri, benar itu nomor 1, benar banget itu, nggak ada salahnya kalian pengen ke negeri. Tapi kalau misalkan rezeki kalian nggak di negeri, bagaimana? Ya, swasta. Nah kalian ternyata dekat rumah swastanya jelek-jelek. Ya, pengennya masuk prestasi prima nih yang bagus swastanya. Ternyata di prestasi prima, kamu pengen masuk multimedianya udah penuh. Nah gimana? Itulah maksud Pak Irham, itu kalian harus cari cadangan ya. Minimal datang ke sini beli formulir. Nah, biasanya prestasi prima akan memprioritaskan ya orang-orang yang nomor formulir awal. Itu pasti prioritaskan apabila ada yang mau masuk ke jurusan gitu kira-kira ya. Ayo adik-adik, ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan ya. Yuk adik-adik yang lainnya mungkin yang memiliki pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Kira-kira ada yang mau nanya lagi nggak nih? Nggak ada. Oke, kalau sudah nggak ada, kita cukupkan hari ini ya adik-adik. Wah, nggak nyangka ya Kak, kita udah masuk di penghujung acara nih Kak. Iya, bener banget tuh Kana. Nggak nyangka banget ya, kita udah mau berpisah. Iya. Sedih banget. Pokoknya hari ini adiknya tuh susah banget ya. Kita tunggu di sini ya semuanya. Ya, kita tunggu di sini bagi adik-adik mungkin yang ingin main-main, mau lihat-lihat, keliling-keliling dulu. Nanti kita ajak muter-muter lihat ya sekolah kita. Oke, ya bener banget tuh Kak, kita layani dengan baik dong Mas. Bilang Saputro. Oke, jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak peserta yang sudah berkenan hadir. Terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah MTS 29 Jakarta. Terima kasih Ibu Sri. Terima kasih Ibu Sri Indri atas kesempatan waktunya pada hari ini. Terima kasih kembali untuk prestasi semua luar biasa. Mudah-mudahan kerjasama kita terus berlanjut ya. Ya, dan juga orang tua atau wali murid. Kami mengucapkan terima kasih banyak ya. Ya, mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah. Kami cukupkan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, kalian boleh keluar ya. Terima kasih ya. Terima kasih, kami tunggu di sini segera ya. Terima kasih. Dadah. Terima kasih.
Dadah Raffa Talita, dadah dia. Hai. Wah. Dadah semua. Bye. Aku tunggu di sini ya semuanya ya. Jilmi mah 93. Sehat buat kalian Jilmi semua. 93, Jilmi 93 ya, Jilmi ya. Jilmi 93. Ya kalian boleh keluar semuanya ya. Dadah semuanya. Dadah Jayan, dadah Derisha, dadah Ya, Rahma, ya, dadah terima kasih banyak, terima kasih banyak. dadah Nura lagi. Lah, dadah Muhammad Hafiz. Bagus semuanya. Sopi Sopo. Terus lupa juga. Balik. Bye bye semua. Terima kasih Ibu Indri. Ya, sama-sama. Tadi aku lihat ini kali. Nanti syaratnya gue sharein. Topik 93 juga. Ibu kami mohon keluar ya Bu ya. Oh iya, silakan. Silakan yang mau les, boleh. Terima kasih Ibu Indri. Ya, terima kasih. Saya juga mohon izin les. Apran, ini udah di live ya? Ininya mati ini ya? Rekaman ya? Udah pada selesai. Udah. Stop.